Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'dah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah di masjid ini, dan insya Allah kita mendapatkan fadilah yang luar biasa daripada sholat berjamaah ini. Sholat berjamaah, sholat sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena segala sesuatu yang bersambung kepada Rasulullah, baik itu manusia maupun makhluk-makhluk lainnya yang selalu bersambung kepada Rasulullah, maka akan menjadi mulia dan akan selamat di dunia dan akhirat. Kepada keluarga, kepada sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir hayatnya, mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatul udzma dari beliau, amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat duhur Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian pada siang hari ini adalah perjalanan manusia, fase kehidupan manusia mulai dari alam rahim sampai kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan, diurai di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Mu'minun ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Bukan diciptakan dari tanah, tapi dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian oleh Allah dijadikan nutfah. Nutfah itu adalah air mani seorang laki-laki, kemudian Allah simpan di dalam rahim yang kokoh. Kita tidak pernah merasa bahwa kita ini semua berada di tempat yang paling aman di saat kita masih berupa sperma, yaitu di dalam rahim ibu kita. Itu Allah menegaskan bahwa rahim ibu kita itu adalah tempat yang kokoh dan aman, dan menampung kita mulai dari proses awal sampai proses kita menjadi manusia. Kemudian setelah menjadi sperma, menjadi mani di dalam rahim, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kemudian sperma tersebut menjadi segumpal darah. Menjadi segumpal darah. Di sini menggunakan kata tsumma. Itu artinya ada proses durasi waktu yang lama antara proses dari sperma menuju menjadi segumpal darah. Sehingga Al-Quran menggunakan kata sambung tsumma, yang artinya perpindahan yang secara berpelan. Kemudian fakhalaqnal 'alaqata mudghatan. Kemudian dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Ini prosesnya cepat. Al-Quran di sini menggunakan bahasa fa, huruf atop atau kata sambung fa. Nah, ini artinya prosesnya lebih cepat daripada proses perpindahan dari sperma menjadi segumpal darah. Kemudian fa khalaqnal mudghata idhaman. Kemudian setelah menjadi segumpal daging, kemudian daging itu menjadi tulang. Ini juga prosesnya cepat.
Kemudian pakasawna al-idhama lahma, kemudian daging itu menjadi tulang, dan tulang itu kemudian dibungkus oleh Allah dengan daging. Kemudian tsumma ansha'nahu khalqan akhar, dari tadi yang hanya saripati tanah menjadi sperma dan seterusnya, ditiupkanlah ruh oleh Allah sehingga dia menjadi makhluk yang lain. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah jemaah sekalian, kita sudah dari kecil mungkin sudah banyak pengalaman pendidikan dengan segala gelar, status sosial dan seterusnya. Bagaimana kita ini tetap punya cermin sehingga kita tidak menjadi pribadi yang sombong, pribadi yang angkuh. Salah satu caranya adalah kita selalu membaca proses penciptaan kita. Proses penciptaan kita tadi itu. Ketika kita membaca ayat tadi, mengerti maknanya, membacanya kita, maka kita akan setback ke belakang. Dan kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang sombong, pribadi yang angkuh. Karena banyak orang setelah izin merantau dari kampung ke kota, setelah pulang ke kampung banyak gak kenal dengan temannya, dengan teman kecilnya, banyak gak mau ketemu dengan orang-orang yang tadinya menjadi teman main, menjadi teman sekolah di waktu di kampung. Karena dia tidak paham dengan, tidak punya cermin dengan ayat tadi itu. Sehingga merasa dirinya menjadi pribadi yang hebat. Nah kita manusia ketika ada di alam rahim yang dalam kurun waktu kurang lebih 9 bulan 3 hari, 9 bulan 3 hari, kemudian kita lahir ke dunia ini. Ketika kita lahir, maka alam yang kedua, fase yang kedua ini lebih lama daripada yang pertama yang hanya 9 bulan 3 hari. Maka di tempat yang kedua yang saat ini kita berada inilah yang akan menentukan pada fase yang ketiga, yaitu alam kubur atau alam barzah, dan fase terakhir yaitu alam akhirat yang kita kekal abadi selamanya. Jadi kita ini gak bisa santai, hidup di dunia ini tidak bisa santai karena memang kita bukan waktunya istirahat. Istirahat nanti adalah ketika kita berada di akhirat. Maka tidak ada alasan untuk tidak sholat 5 waktu. Kalau ada waktu masih sempat, kita jangan lupa juga sholat rawatib, sholat duha dan lain sebagainya, membaca Al-Quran, membaca sholawat, karena memang waktunya mengisi. Di dunia ini kita waktunya untuk mengisi, tidak ada waktu untuk bermalas-malasan, mengisi dengan amal yang soleh. Nah di dunia ini kita akan mendapatkan gelar adzillah. Adzillah itu adalah kehinaan yang luar biasa, sehingga Al-Quran menegaskan hal ini. Duribat alaihimudz zillatu aynama tuqifu. Manusia semuanya, dia hidup dimanapun dia akan menjadi pribadi yang hina, kecuali agar tidak hina dengan 2 cara. Yang pertama, illa bihablim minallah, kecuali dia bagus hubungannya dengan Allah. Ya jaga sholat 5 waktu, jaga kewajiban-kewajiban kepada Allah. Kewajiban-kewajiban kepada Allah, hubungan dengan Allah baik, selalu mengingat Allah. Maka ini adalah hablum minallah, untuk menghilangkan kehinaan kita. Kemudian yang kedua, wa hablim minan nas, dan berbaik hubungan dengan sesama manusia. Salah satu berbaik hubungan dengan manusia, memandang manusia dengan kacamata hakikat. Sebagaimana disampaikan oleh Kiai Hamim Jazuli atau yang dikenal dengan Gusmi, pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri dengan kacamata syariat. Sehingga kita ketika melihat orang lain, sesama muslim melakukan satu kesalahan, kita tak pernah mencela, kita tak pernah menghina, menghakimi, enggak pernah. Karena kita memandang itu adalah semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Pandanglah orang lain dengan kacamata takdir Allah Subhanahu wa taala, pandanglah diri dengan kacamata syariat. Ini menjadi penting karena ini mudah diucapkan tapi tidak mudah diamalkan. Kan banyak orang ketika lihat temannya melakukan satu dosa, ketika melihat temannya melakukan kesalahan-kesalahan, melihat tetangganya, melihat siapa sesama muslim melakukan dosa, kita kadang-kadang suka menghakimi, mencela, menghina bahkan, ya kan? Padahal itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu apapun kondisinya, wa tawasau bil haq, menasihati dengan cara yang benar, wa tawasau bis sabri, menasihati dengan cara yang sabar. Jadi tetap dengan cara-cara yang benar. Rasulullah SAW bersabda, man ayyara akhahu,
musliman bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Apabila ada orang suka mencela orang lain yang melakukan satu dosa, maka Allah tidak akan pernah mematikan orang tersebut kecuali orang yang mencela tersebut akan melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita suka mencela, menghina teman kita yang melakukan satu maksiat misalnya, satu dosa misalnya, kita menghinanya, kita mencelanya, dengan mudah kita mencela itu, bahkan kita menggunjingnya, bukan dengan menasehatinya dengan benar dan sabar, tapi kita mencelanya. Maka kata Nabi, lam yamut hatta ya'malahu, orang tersebut tidak akan mati sebelum melakukan hal yang sama. Nah, ini hati-hati. Artinya apa? Artinya kita perlu hati-hati dalam memandang orang lain, dalam melihat orang lain. Ketika kita melihat, oh si A sedang tergelincir, karena kita ini semuanya sedang berperang melawan hawa nafsu. Maka ketika melihat keadaan seperti itu, kita memandangnya, ya sudah, itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memberikan nasihat dengan benar, memberikan nasihat dengan sabar. Tidak boleh mencela. Sebab kalau mencela, kita akan melakukan hal yang sama sebelum kita mati. Anggap kita sudah mencela 10 orang dengan dosa yang dilakukan oleh mereka. Kita sudah mencela mereka, maka kita tidak akan pernah mati kecuali melakukan hal yang sama. Karena kita mencela orang lain yang melakukan dosa. Dan ini yang mengatakan ini adalah Rasulullah, dan pasti benar. Maka oleh karena itu hati-hati ketika kita bergaul hablum minan nas. Salah satunya adalah menjaga agar kita tidak mudah menghakimi kepada orang lain, kepada siapapun, karena kita tidak pernah tahu kondisi dan keadaan orang lain. Maka kita melihat orang lain dengan dosa, dengan apapun yang dilakukannya, tetap kita melakukan nasihat dengan hak dan sabar, tidak boleh mencelanya. Kemudian jemaah sekalian, di dunia ini adalah ada orang yang rajin beribadah kepada Allah. Sholatnya bagus, ibadah 5 waktunya bagus, berjemaahnya bagus, Qur'annya bagus, sering baca sholawat, bangun malam, sholat duha, sholat witir dan seterusnya. Tapi dia kepada tetangganya gak baik, kepada anaknya gak baik, kepada keluarganya gak baik, kepada temannya gak baik. Dia tidak menyenangkan, bahkan dia menjadi meresahkan kepada orang lain. Ini namanya hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya belum. Ada juga orang yang hablum minannasnya bagus, kepada sesama baik, kepada tangganya baik, sopan, santun, baik kepada keluarganya, kepada semuanya baik, tapi dia tidak sholat, dia tidak baik hubungannya dengan Allah. Nah ini hablum minannasnya bagus, tinggal hablum minallahnya yang harus diperbaiki. Maka kunci daripada agar tidak terjadi kehinaan, kata Al-Quran, duribat alaihimuz zillah aynama tuqifu, maka harus ada hablum minallah wa hablum minannas yang baik. Kemudian sebentar lagi kita juga akan masuk ke liang kubur. Di sana tentu lebih lama daripada di alam dunia. Kalau di alam dunia ini kita mungkin di kehidupan ini kita berjalan atau menjalani umur kita ya 50, 60, 70, 80 tahun. Tapi di alam yang ketiga ini, alam barzakh, kita menunggunya begitu lama. Berapa lama orang menunggu yang meninggal di zamannya Nabi Adam? Berapa lama orang yang menunggu begitu lama di zamannya Nabi Idris dan seterusnya. Dan juga orang-orang yang meninggal 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. Para sahabat yang meninggal di zaman Nabi di dalam masa penungguan sudah 1400 tahun menunggu di alam kubur. Alam yang ketiga lebih lama daripada alam yang kedua. Dan ingat kata Nabi, matan nasu ala ma'ash wa sayub'atsu ala mamat. Manusia itu akan meninggal dunia seperti kebiasaan-kebiasaannya. Yang kebiasaannya ya sholat berjemaah, yang kebiasaannya berbuat baik mati dalam keadaan baik, yang kebiasaannya tidak berbuat baik, berbuat jahat mati dalam keadaan na'udzubillah min dzalik. Jadi matan nas ala ma'ash, manusia akan mati sesuai kebiasaannya, wa sayub'atsu, dan akan dibangkitkan kelak di hari kiamat sebagaimana dia mati. Kalau matinya tidak membawa iman, maka kelak di hari kiamat dia juga mati dalam keadaan tidak membawa iman, na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu, setelah kita lahir dari rahim ibu kita di alam dunia, tempat menanam, kita banyak menanam kebaikan-kebaikan. Tidak usah terlalu banyak kebaikan yang kita tanam, tapi yang paling penting adalah hablum minallah wa hablum minannas, dilakukan secara seimbang. Karena itu yang menjadi kunci keselamatan kita. Jaga sholat 5 waktu,
kita jaga hubungan dengan Allah, kita selalu menggantungkan segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada sesama kita juga memperbaiki hubungan, tidak pernah mencela dan menghina orang lain karena satu dosa atau satu kesalahannya. Justru kita mendoakan kebaikan bagi siapapun yang ada. Dan ini menjadi penting karena ini harus mendapatkan kesiapan hati bahwa kita melihat orang lain dengan kacamata hakikat, bahwa semuanya hanyalah menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya adalah sedang berperang melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu melihat kekurangan diri sendiri, tidak pernah melihat kekurangan orang lain. Karena kekurangan diri sendiri dan kekurangan diri sendiri itulah yang akan membuat kita selalu melakukan introspeksi diri. Yang kekurangan kita sendiri yang membuat kita akan tahu bahwa oh ternyata lebih banyak kekurangan saya, lebih banyak aib saya dibanding orang lain. Tak sempat melihat aib orang lain. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.